Bagaimana saudara yang di rumah dalam keadaan baik? Saya percaya saudara walaupun tidak bisa beribadah bersama-sama, tapi kita boleh beribadah secara online bersama dengan Yabes Community. Mari saudara persiapkan hatimu, kita mau sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesempatan yang boleh Tuhan berikan, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Kau selalu ada bersama dengan kami ya Bapa. Dan sebentar Tuhan kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan, biar Engkau boleh hadir Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, amin. Kau
saudara, kita mau kembali untuk memuji Tuhan. Saudara di rumah boleh sama-sama loh ya sama kita ya, memuji Tuhan juga. Jadi jangan cuma ditonton aja, tapi boleh sama-sama bernyanyi dengan kita. Haleluya. Yuk, tepuk tangannya mana? Sama-sama dengan saya ya. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi, hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Hari ini saya percaya sukacita Tuhan tetap ada di tengah-tengah kita. Walaupun kondisi situasi membuat kita tidak bisa bertemu, tetapi saya percaya ini tidak mengurangi setiap kita untuk mengalami kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita bisa beribadah kembali walaupun online ya, ketemu di udara, tapi saya percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan pengharapan yang baru. Walaupun situasi krisis apapun yang terjadi, di dalam Yesus selalu ada jawaban. Yang percaya katakan amin. Ya, hari ini saya akan sharing sesuatu buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada pada hari ini. Saya percaya satu pembelajaran buat setiap kita hari ini bisa memberkati kita untuk bertumbuh lebih lagi di dalam Tuhan Yesus. Tidak berlama-lama saudara, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan saat hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 saudara. Ya, mari kita baca sama-sama firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Mari kita baca dari ayat yang ke-16 saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari sehari ke sehari.
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak terkelihatan adalah kekal. Saudara, surat ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus. Paulus berkata, jangan tawar hati. Hari-hari ini saudara, saya tahu ada banyak hal yang membuat kita tawar hati. Memang saudara, Tuhan tidak pernah menjanjikan dalam hidup ini selalu baik, selalu mulus, tidak ada halangan, tidak ada tantangan. Tetapi yang saya tahu, setiap tantangan, setiap keadaan, setiap situasi yang ada, Tuhan berjanji saudara untuk menyertai kita sampai pada kesudahannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Surat ini Paulus katakan, sebab itu kami tidak tawar hati. Wah saudara, Paulus berkata dia tidak tawar hati saudara. Setiap kita hari-hari ini rindu untuk bisa tidak tawar hati seperti Paulus saudara. Betul? Kita rindu kita bisa keluar dari tawar hati dalam keadaan kita hari-hari ini. Paulus katakan, kami tidak tawar hati. Wow saudara, ada banyak segala sesuatu yang bisa membuat kita tawar hati. Di sini dikatakan, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Ada banyak kemerosotan hari-hari ini saudara. Yang mungkin saudara alami, kemerosotan ekonomi, kemerosotan fisik, kesehatan saudara. Mungkin kemerosotan bisnis saudara. Atau kemerosotan hal-hal yang lain akibat virus corona hari-hari ini. Tetapi biarlah kita hari ini belajar dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Dikatakan dia tidak tawar hati. Meskipun manusia lahirnya dia merosot. Namun manusia batiniahnya dibaharui sehari ke sehari. Saudara, ada sesuatu ada sesuatu yang Paulus percayai. Ketika dia melihat bahwa tubuh jasmaninya merosot. Tetapi ada sesuatu pandangan yang lain yang Paulus punya. Bahwa ketika hal itu terjadi, ketika ada pengujian, ketika ada pemurnian yang dari Tuhan. Ada manusia rohani kita, batiniah kita yang diperbaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, kalau kita lanjut. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Loh Pak, Paulus itu tidak merasakan seperti kita saat hari ini. Mungkin saudara bertanya seperti itu sama saya. Saudara berkata, Paulus tidak mengalami krisis ekonomi yang sekarang ini. Paulus tidak mengalami apa yang menjadi ketakutan hari-hari ini bagi masyarakat dunia. Saudara, mungkin saudara lupa. Mari kita buka sebentar saudara. Dari 2 Korintus 11. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Ya, kita lihat saudara. Penderitaan ringan apa yang Paulus maksudkan yang dia alami. Ya, 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 25 dikatakan gini. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi katanya. Aku lebih banyak berjelih lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan saudara. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal saudara. Sehari semalam Paulus terkatung-katung di tengah lautan saudara. Dalam perjalananku kata Paulus, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat.
Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan tanpa pakaian. Saudara, saya percaya penderitaan Paulus tidak seringan yang dia tuliskan, saudara. Penderitaan yang Paulus alami tidak dapat dibandingkan dengan penderitaan kita hari-hari ini. Kalau saudara mengalami hari-hari ini, saudara mengalami ketakutan, saudara mengalami kemerosotan bisnis, saudara mengalami kemerosotan ekonomi, atau kemerosotan untuk melihat masa depan yang baik. Saya mau kasih tahu saudara, Paulus pernah mengalaminya. Tapi Paulus berkata, dia anggap itu penderitaan ringan. Kenapa Paulus bisa berkata itu penderitaan ringan? Apakah Paulus tidak merasakan seperti yang kita rasakan? Apakah Paulus sedang melebih-lebihkan sesuatu yang supaya kelihatannya manis? Saya percaya tidak. Paulus bisa berkata seperti ini karena Paulus tahu ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap ujian, di dalam setiap hal-hal yang tidak baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kita. Hari-hari ini saudara, mari kita lihat di ayat yang ke-17. Penderitaan apa yang membuat Paulus bisa melihat bahwa penderitaan itu penderitaan yang ringan. Paulus berkata bahwa penderitaan yang ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal. Wow, saudara, Paulus bisa melihat sesuatu kemuliaan yang kekal yang Tuhan kerjakan di balik setiap penderitaan yang dia alami. Saudara, penderitaan itu mengerjakan kemuliaan yang kekal, melebihi segala sesuatu yang Paulus alami. Saudara, Paulus menyadari, Paulus bisa melihat bahwa di balik sesuatu yang dia alami, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan untuk menghasilkan kemuliaan yang kekal dalam kehidupan Paulus. Dan saya percaya saudara, seringkali kita terbatas cara pandangnya. Kita tidak bisa seperti Paulus. Kita seringkali terpatok oleh tembok penderitaan. Terpatok oleh tembok yang namanya kekhawatiran. Terpatok dalam tembok yang namanya kehancuran ekonomi dan hal yang lain. Tapi Paulus berkata bahwa kehancuran, penderitaan, krisis yang dia alami, itu Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam hidupnya. Dan saya percaya hari-hari ini biarlah setiap kita, bila kita ingin tidak tawar hati seperti Paulus, kita bisa melihat sesuatu di balik semuanya ini, bahwa Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal buat hidup saya dan saudara dimanapun saudara berada. Yang percaya katakan amin. Ya, saudara, mari saudara, kita lanjut di ayat 14. Ayat 18 saudara, dikatakan begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apakah Paulus menolak fakta penderitaan yang dia alami? Apakah Paulus mengabaikan penderitaan yang dia alami? Saya percaya Paulus tidak mengabaikan. Paulus tidak meniadakan penderitaannya. Tetapi Paulus punya satu cara pandang. Di balik sebuah fakta yang ada kuasa Tuhan yang sedang bekerja untuk menghasilkan kemuliaan kekal di dalam kehidupannya. Saudara, Paulus tidak terperangkap oleh keadaannya pada waktu itu. Paulus tidak terperangkap oleh mata jasmaninya. Tetapi Paulus menaikkan pandangannya ke pandangan mata rohaninya untuk bisa selaras dengan hatinya Tuhan. Bahwa di balik semua penderitaan, di balik semua pengujian yang Tuhan kerjakan, dia sedang memperbaharui manusia rohaninya. Haleluya. Saudara, seringkali kita tidak sadar, kita tidak bisa melihat Tuhan di balik setiap situasi.
Seringkali saudara kita menggunakan ayat, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Seringkali saudara yang jadi persepsi kita, mendatangkan kebaikan, versinya versi kita. Sehingga segala sesuatu yang menurut kita tidak baik, itu bukan dari Tuhan. Saya percaya saudara, Roma 8 ayat 28, Allah turut mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu versinya, versi Tuhan. Karena saya percaya di hati Tuhan tidak ada rancangan jahat dan rancangan kecelakaan. Tetapi hari esok yang penuh harapan. Namun terkadang kita sering pilih-pilih saudara. Kalau kita melihat sesuatu yang tidak mengenakan buat daging kita. Tidak mengenakan buat sesuatu keegoisan kita. Kita bilang ini bukan dari Tuhan. Pergi jauh-jauh, kita tengking saudara. Biarlah kita hari-hari ini bisa melihat seperti Paulus melihat. Bahwa segala situasi, segala kondisi yang kita alami, Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal di dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya saudara, seringkali kita tidak bisa melihat karena kita dibatasi oleh pandangan jasmani kita. Kita tidak membuka mata rohani kita. Sehingga apa saudara? Seringkali kita curiga sama Tuhan. Kita mengutuk Tuhan. Kita menganggap Tuhan tidak adil. Kita menganggap Tuhan tidak bisa membuat sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Kita curiga sama Tuhan. Biarlah kita pada hari ini kita bisa melihat dan tetap bersyukur. Dan bisa tetap tidak tawar hati seperti Paulus. Karena Paulus mengarahkan pandangannya untuk pandangan di masa depan. Di mana Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup saya dan hidup saudara dimanapun saudara berada. Haleluya. Saudara, peristiwa ini juga pernah terjadi saudara. Ya, terhadap seorang abdi Allah namanya Elisa saudara. Bujangnya Elisa namanya Gehasi. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 saudara. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ada satu cerita bujangnya Elisa saudara. Suatu hari di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dikatakan begini. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang kita perbuat? Saudara, bujangnya Elisa melihat sesuatu ancaman, melihat satu kerumunan orang yang siap menghancurkan Israel, saudara. Tapi apa yang terjadi di ayat 16? Elisa berkata, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Apakah pandangan bujangnya Elisa salah? Apakah pandangan bujangnya Elisa mengada-ngada? Saya percaya tidak. Itu fakta yang ada. Itu realita yang terjadi. Ada ratusan ribu tentara yang siap menyerang mereka, menghancurkan Israel. Tetapi kenapa Elisa punya cara pandang yang berbeda? Saudara lihat, dikatakan, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Elisa bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam situasi yang tidak bisa mengenakan dagingnya. Elisa bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam sebuah krisis pada waktu itu. Elisa tidak terperangkap akan situasi yang ada. Elisa tidak terperangkap akan kondisi yang ada. Karena Elisa mengarahkan pandangan rohaninya untuk melihat penyertaan Tuhan. Saya percaya Elisa ketika pada waktu itu juga melihat ada ratusan ribu tentara berdiri di depannya. Elisa saya percaya tidak meniadakan pandangan jasmaninya. Bahwa ada ratusan tentara yang siap menghancurkan Israel. Tapi Elisa punya satu pandangan lebih tinggi daripada bujangnya. Di mana Elisa bisa melihat satu mata rohani yang Tuhan bukakan atas hidupnya. Di mana dia tidak bisa terjebak akan situasi, akan kondisi, akan fakta yang ada.
Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini ada banyak fakta yang membuat kita takut. Ada banyak kekhawatiran yang membuat kita tidak bisa melihat penyertaan Tuhan. Ada banyak tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita yang berkata, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Engkau Tuhan? Aku sudah lakukan ini, aku sudah lakukan itu, aku sudah berbuat ini, aku sudah melakukan hal-hal yang Kau mau. Tetapi di mana pertolonganmu? Di mana penyertaanmu? Aku sudah setia ikut Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta memang ada. Tetapi roh Tuhan itu sedang bekerja, merenda sesuatu yang ajaib, yaitu kemuliaan yang kekal dalam hidup setiap kita. Saudara, kalau kita latihan olahraga saudara, ya, atau nge-gym saudara, atau aerobik saudara, ya. Fakta yang ada, kalau kita olahraga, kita nge-gym atau kita fitness, otot kita jadi capek saudara. Tubuh kita jadi lemah, keringetan saudara. Akhirnya kita jadi pengen berhenti saudara. Tapi kalau kita lakukan itu dengan setia, lakukan itu dengan baik. Tahukah saudara, ada sesuatu yang sedang dikerjakan di dalam tubuh kita. Di mana otot-otot kita semakin kuat. Di mana otot-otot kita semakin bisa kuat lagi karena ada latihan-latihan olahraga. Saudara, fakta memang ada. Tetapi kita harus bisa melihat tidak hanya dari fakta yang ada. Tetapi kita bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Amin saudara. Kalau saudara minum jamu saudara, faktanya pahit saudara. Enggak enak saudara. Tapi tahukah saudara, ketika saudara minum jamu, jamu itu sedang membangun imunitas dalam tubuh kita. Saudara, kalau saudara sedang berpikir saat hari ini, di mana Tuhan? Di mana penyertaan Tuhan? Di mana Allah yang saya sembah? Saya mau berkata buat saudara. Saudara tahu wifi? Saudara tahu wifi ya? Saudara lihat bagaimana wifi bekerja? Gelombangnya? Tidak saudara. Saudara tidak bisa melihat gelombang wifi. Tetapi ketika gadget saudara terhubung, ada sesuatu yang bekerja di dalam gadget saudara. Sehingga gadget saudara bisa terkoneksi dengan dunia lain. Ya, bukan dunia hantu saudara. Dunia lain maksudnya dunia yang ada di luar rumah saudara. Saudara, biarlah kita bisa melihat seperti Tuhan melihat. Kita lanjut saudara, 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Bagaimana kita bisa melihat seperti Elisa melihat. Seperti Paulus melihat. Dikatakan saudara 2 Raja-Raja 6 ayat 17. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Saudara, bila kita ingin melihat rencana Tuhan. Kita ingin melihat hidup kita dari kacamatanya Tuhan. Tidak jauh saudara. Kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus punya konektivitas dengan Tuhan. Doa itu bukan komunikasi satu arah saudara. Doa itu adalah komunikasi dua arah. Di mana kita berbicara dan kita juga harus mendengar Tuhan berbicara. Hari ini saudara, latihlah jam-jam doa kita untuk kita mendengar lebih banyak suara Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya seperti ayat 17 yang berikutnya dikatakan, maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat, saudara. Saudara, ketika saudara duduk diam dalam hadirat Tuhan, saudara banyak mendengar suara Tuhan. Saya percaya saudara bisa melihat dari kacamatanya Tuhan. Saudara tidak mengutuki hari-hari yang saudara lewati. Atau saudara tidak bersungut-sungut melewati hari yang ada. Tetapi saudara bisa berkata seperti Paulus, penderitaan ringan ini sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saudara juga mungkin ingat kisah 12 pengintai. Waktu Israel mau memasuki tanah Kanaan,
10 pengintai berkata bahwa di sana ada orang-orang enak yang tinggi besar, orang-orang enak yang perawakannya bisa perang mengalahkan Israel pada waktu itu. Dan hanya ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, yang bisa melihat bahwa fakta yang ada ditambah realita Tuhan yang menyertai mereka. Sehingga ada satu perkataan yang berbeda dari Yosua dan Kaleb. Ketika situasi, fakta yang ada tidak membuat kita menjadi khawatir. Karena kita tahu ada Tuhan yang di dalam setiap kita. Dialah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Oh haleluya. Saudara, karena itu biarlah hari-hari ini datang sama Tuhan. Lebih banyak mendengar suara Tuhan. Lebih banyak mendengar apa yang maunya Tuhan dalam hidup kita. Jangan menjadi maunya kita, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa membawa setiap kita masuk di dalam tanah perjanjian. Masuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan atas hidup setiap kita. Ada sebuah ilustrasi cerita, saudara. Ada seekor rusa di Afrika, saudara. Seekor rusa ini menurut catatan, saudara, dia bisa melompati sebuah pagar yang tingginya 3,5 sampai 4 meter, saudara. Seekor rusa di Afrika, dia dikurung di dalam kawat, saudara. Tapi keesokan harinya dia bisa lompati kawat itu, saudara, yang tingginya 4 meter. Pemilik dari marga satwa ini, dia melihat setiap kali rusa itu dimasukkan, rusa itu esok paginya bisa keluar. Sampai suatu ketika dia ngerti, saudara, pagar kawat yang untuk rusa itu, saudara, itu diganti dengan pagar kayu, saudara, yang tidak tembus pandang. Tahukah saudara, pagar itu tidak lebih dari 2 meter, saudara. Pagar itu mungkin 2 meteran, saudara. Keesokan harinya, saudara, rusa itu tetap ada di kandang itu. Rusa itu tidak bisa melompat ke sana. Karena apa? Dia tidak bisa melihat ada sesuatu yang luar biasa di luar sana. Ada satu kebebasan di depan sana. Walaupun pagarnya tidak tinggi, tetapi pandangan rusa itu membuat dia tidak bisa melampaui rintangan yang ada, yaitu pagar itu. Saudara, biarlah kita hari-hari ini bisa memiliki cara pandang seperti Tuhan memandang. Sehingga kita bisa dibawa ke dalam satu dimensi yang baru oleh Tuhan. Di mana Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup setiap kita, saudara. Haleluya. Saudara, saya akan akhiri firman Tuhan pada hari ini. Milikilah, saudara, cara pandangnya Tuhan. Bahwa di dalam setiap situasi Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal. Tuhan sedang membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi serupa dengan Kristus. Hari ini, saudara, apa yang menjadi pergumulanmu hari ini? Apa yang menjadi tantanganmu hari ini? Apa yang membatasi cara pandangmu hari ini? Biarlah kita datang sama Tuhan. Kita lebih banyak mendengar apa yang Tuhan mau. Sehingga kita bisa melihat apa rencana Tuhan yang besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Haleluya. Mari saudara, tundukkan kepala saudara, kita berdoa. Saya tahu saudara, dimanapun saudara berada, mungkin saudara sedang mengalami kekhawatiran. Mungkin saudara lagi bingung akan hari esok yang saudara tidak tahu. Datang sama Tuhan siang hari ini. Datang sama Tuhan hari ini. Karena saya tahu Tuhan sedang membentuk sesuatu yang kekal di dalam hati setiap saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Biarlah pada saat hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka boleh melihat seperti Engkau melihat ya Tuhan. Di mana mereka boleh melihat Tuhan sedang mengerjakan kemuliaan yang kekal dalam hidup setiap kami. Karena itu Tuhan, kami tidak tawar hati. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal,
itu bekerja di dalam kami, membuat kami semakin hari semakin kuat, karena kami tahu Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami letih lesu Tuhan angkat beban mereka. Dan biarlah Tuhan Engkau gantikan dengan damai sejahtera, sukacita dan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau sedang bekerja di dalam hati anak-anak-Mu pada saat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, diberkatilah saudara dimanapun saudara berada. Saya percaya sukacita Tuhan menyertai setiap kita. Tetap semangat, jangan tawar hati, Tuhan Immanuel bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.